Selamat datang di pelatihan bahasa Inggris online untuk kelas elementary. Hari ini kita akan mempelajari unit 2 yaitu tentang your life. Di unit 2 hari ini, fokus grammar kita adalah membahas tentang simple present tense. Sedangkan untuk pembelajaran kosakata, kita akan mempelajari tentang kata-kata kerja yang umum dipakai dalam bahasa Inggris. Kemudian bagaimana menginformasikan waktu serta nama-nama tempat di sebuah kota. Nanti juga akan ada latihan membaca dan mendengarkan. Fokus grammar kita yang pertama adalah tentang bagaimana membuat kalimat simple present tense. Apa itu simple present tense? Present tense digunakan ketika seseorang hendak mengungkapkan suatu peristiwa atau fakta umum yang terjadi saat ini. Selain itu, simple present tense juga digunakan dalam pola kalimat conditional sentence tipe 0 dan conditional sentence tipe 1 yang diikuti dengan simple future tense. Kalau secara nama, rumus untuk tenses yang satu ini nggak terlalu rumit. Pasalnya, kita sering menggunakan tenses ini dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menyelam lebih dalam, lebih baik kita ingat kembali struktur dari sebuah kalimat. Jadi, dapat kita katakan sebuah kalimat jika terdiri dari 3 hal berikut. Pertama adalah subjek, yang kedua adalah predikat, dan yang ketiga adalah komplement atau kata pelengkap. Tapi yang wajib cuma 2 ya, yaitu subjek dan predikat saja. Sekarang mari kita bahas mengenai rumus membuat simple present tense. Yang pertama adalah rumus untuk membuat nominal simple present tense yaitu untuk kalimat positif, subjek ditambah to be ditambah komplement. Sedangkan untuk kalimat negatif rumusnya adalah subjek ditambah to be ditambah not ditambah komplement. Dan untuk kalimat pertanyaan rumusnya adalah to be ditambah subjek ditambah komplement. Yang kedua adalah rumus untuk membuat verbal simple present tense yaitu untuk kalimat positif adalah subjek ditambah verba 1 yang sudah ditambah s atau is ditambah komplement. Untuk kalimat negatif ditambah do atau does not ditambah verba 1 ditambah komplement. Untuk kalimat pertanyaan rumusnya adalah do atau does ditambah subjek ditambah verba 1 dan kemudian komplement. The examples of positive simple present tense. She wants to be a doctor. Cows eat grass. They speak English at the office. The examples of negative simple present tense. They don't have any money. Lala doesn't see Peter in the class. My best friend doesn't love you. The examples of interrogative simple present tense. Do they talk a lot? Does he play tennis? Does your father drink coffee? Baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam situasi formal maupun informal, kemampuan untuk menginterpretasikan dan menyampaikan waktu dengan benar adalah hal yang penting. Pasalnya, salah menyampaikannya bisa menimbulkan kesalahpahaman yang fatal. Oleh sebab itu, salah satu hal yang perlu kamu pelajari saat belajar bahasa Inggris adalah membaca atau menyebutkan waktu yang benar dalam bahasa Inggris. Nah, simak penjelasan lengkap tentang penyebutan waktu dalam bahasa Inggris berikut ini. Dalam bahasa Inggris, terdapat 2 jenis format yang digunakan untuk menyebutkan waktu. Salah satunya adalah format 12 jam. Dalam format yang satu ini, hari dibagi menjadi 2 periode yang masing-masing terdiri dari 12 jam. Enam atau ante meridium adalah penyebutan jam sebelum tengah hari. Sementara itu, PMM atau post meridium adalah penyebutan jam atau waktu setelah tengah hari. Sistem ini sangat umum di banyak negara, terutama di negara-negara berbahasa Inggris. Ini merupakan format yang lebih intuitif untuk situasi sehari-hari dan sering digunakan dalam percakapan informal, jadwal kegiatan yang bersifat kasual, dan juga dalam media. Dalam penyebutannya, jika ini adalah jam penuh maka istilah o'clock digunakan untuk menandakan jam penuh. Contohnya, 8:00 dibaca sebagai 8 o'clock, bisa AM atau PM tergantung pada konteks. Sementara itu untuk menunjukkan jam setengah. Ketika menit menunjukkan 30, frasa yang digunakan adalah half past. Contohnya, 5:30 dibaca sebagai half past 5, yang berarti menunjukkan 30 menit atau setengah jam dari jam 5. Kuartal jam, quarter past, dan quarter to digunakan untuk menunjukkan 15 menit setelah atau sebelum jam penuh. Contohnya, pukul 5 pagi lewat 45 menit dibaca sebagai quarter to 6, menunjukkan 15 menit sebelum jam 6.
Sementara itu, pukul 6 pagi lewat 15 menit dibaca sebagai quarter past 6, menunjukkan 15 menit setelah jam 6. Sekarang, mari kita bahas jika penyebutan jam menggunakan format 24 jam. Jika dibandingkan dengan format 12 jam, format yang satu ini lebih formal dan sering digunakan dalam konteks seperti jadwal transportasi dan berbagai jadwal kegiatan formal lainnya. Dalam format ini, waktu dihitung dari pukul 12 pagi atau tengah malam hingga 11 malam lewat 59 menit. Penggunaan format yang satu ini mengeliminasi kebutuhan untuk menggunakan AM dan PM, sehingga mengurangi kebingungan antara pagi dan sore. Dalam penyebutannya tidak menggunakan o'clock. Dalam format 24 jam ini, kita tidak menggunakan istilah o'clock untuk jam penuh. Alhasil, waktu dibaca sebagai angka biasa tanpa imbuhan o'clock di belakangnya. Dalam membaca waktu, jam dan menit diucapkan sebagai serangkaian angka. Misalnya, pukul 1 siang dibaca sebagai 1300 hours atau 13 hours. Mari kita dengarkan audio berikut tentang bagaimana cara menyebutkan waktu. Siapkan alat tulis. Setelah mendengarkan, tuliskanlah kata-kata untuk setiap jam yang disebutkan. Unit 3, Recording 5. Example. What's the time? It's 9:55. It's 5 to 10. 1, What's the time? It's 7:15. It's 7:15. 2, What's the time? It's 9:30. It's 9:30. 3, What's the time? It's 8:40. It's 20 to 9. 4, What's the time? It's 6:45. It's 7:15. 5, What's the time? It's 12:05. It's 12:05. 6, What's the time? It's 2:20. It's 2:20. 7, What's the time? It's 4 o'clock. Bacalah artikel berikut ini, kemudian siapkan kertas dan alat tulis dan jawablah 7 pertanyaan ini, apakah benar atau salah. Unit 3, Recording 1. 1, Amrita and Geeta live in a flat in Bangalore. 2, They study at university in Bangalore. 3, They go to university by bus. 4, They have dinner in a restaurant. 5, Jairam and Sanjula live in a small village. 6, Jairam and his friends get up very early. 7, They work for a small company. 8, They have dinner at home with their families. Dan sekarang kita akan belajar kosakata mengenai istilah-istilah yang ada di perkotaan. A. A park. B. A swimming pool. C. A street market. D. A supermarket. E. A block of flats. F. A beach. G. A small shops. H. A shopping center. I. A cinema. J. A restaurant. Bacalah ketiga cerita berikut ini.
Nah sekarang, siapkan alat tulis kalian ya. Tugas kalian adalah mencocokkan pernyataan 1 sampai dengan 6 ini dengan nama tempat di 3 gambar di atas. Tuliskan huruf A. Untuk Aurignac, S. Untuk Southward dan D. Untuk Dubai. Demikian pembelajaran kita hari ini, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa melakukan latihan di lembar Google Form. Terima kasih.